Warga Martapura sampaikan keresahan mereka tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Banjar pada program Jumat Curhat. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi memelihara burung perkutut, juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Di kota Martapura, Kabupaten Banjar terdapat perajin berbahan pukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Salam pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam Anyus Kalsel, program berita dan informasi Anyus Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dari sejumlah berita penting yang telah kami siapkan untuk Anda dalam Anyus Kalsel hari ini, Senin 24 Juni 2024. Bersama saya Yudi Widani, inilah Anyus Kalsel seutuhnya. Sambangi warga Martapura, jajaran Polda Kalsel dengarkan curahan hati masyarakat di program Jumat Curhat di salah satu guest house di Martapura, Kabupaten Banjar, Jumat pagi. Pada pertemuan ini warga sampaikan keresahan mereka tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Banjar. Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto yang diwakili oleh Dirbinmas Polda Kalsel Kombes Pol Sri Damar Alam sambangi warga Martapura di guest house Sultan Sulaiman Jumat pagi. Kedatangan rombongan dari Polda Kalsel ini dalam rangka program Jumat Curhat yang terus digalakkan oleh jajaran Polda Kalsel. Jumat Curhat yang bertujuan untuk mendengarkan curhatan, saran serta kritik dari masyarakat ini untuk membangun kinerja Polri yang lebih baik ke depannya, serta menciptakan kenyamanan Binmas yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Binmas Polda Kalsel menyambut dengan hangat dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Banjar. Selain mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, kegiatan ini juga sebagai upaya Polri mendekatkan diri dengan masyarakat dan diterima dengan baik di tengah masyarakat. Ya, cari solusinya, bekerja sama, tetap melibatkan masyarakat, tidak bisa dikerjakan semua sama Polri. Alhamdulillah, masyarakat bisa diajak untuk berkomunikasi, untuk bekerja sama, untuk menciptakan ke depan aktivitas yang lebih baik. Dalam sesi curhat, warga Kabupaten Banjar sampaikan keresahan mereka tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Desa Hidayah Makmur Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu gandeng Polres tempat menggelar turnamen tenis meja kategori single dan beregu bertajuk Bayangkara Cup. Turnamen ini menyasar peserta dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru yang berlangsung selama 3 hari. Turnamen dalam rangka menyambut Hari Raya Bayangkara ke-78 tahun 2024 ini dipusatkan di kantor Desa Hidayah Makmur, Kecamatan Simpang 4, Jumat siang. Perlombaan ini diinisiasi Pemdes Hidayah Makmur dan Polres Tanah Bumbu dengan mempertandingkan kategori single dan juga kategori beregu. Menurut Kepala Desa Hidayah Makmur, Rudi Hartono, lomba tenis Bayangkara Cup ini kali kedua dilaksanakan. Tujuannya untuk memeriahkan Hari Bayangkara dan juga menjadi ajang silaturahmi antar atlet setanah bumbu dan Kota Baru, serta upaya meningkatkan sinergitas antara Polri, Pemdes, dan juga masyarakat. Selain itu, yang tak kalah penting dalam rangka lebih memasyarakatkan olahraga dan mempopulerkan cabang olahraga tenis kepada masyarakat luas. Ia berharap event seperti ini lebih sering dilaksanakan agar terwujud masyarakat yang sehat. Ini sebuah momentum yang positif. Kami sebagai tuan rumah. Nah, di sini kami sekaligus menjaring atlet-atlet tenis meja dan sekaligus menjalin silaturahmi antar atlet. Jadi untuk peserta kita dapat 58 orang peserta.
Jadi untuk ini untuk turnamen ini kita bisa bond pemain dari Kalsel 4 orang. 1 orang untuk 1 regu. Oke. Terus ini event yang keberapa nih? Ini kita sudah event yang kedua. Untuk event pertama kemarin kita ngadakan tingkat Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kedua ini kita tingkat Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Dalam turnamen kali ini diikuti 58 peserta kategori single dengan sistem gugur, sedangkan kategori beregu diikuti 8 tim sistem setengah kompetisi. Turnamen ini turut diramaikan 4 atlet nasional, sebanyak dari 2 kabupaten. Turnamen ini turut didukung Polsek, Koramil, Kecamatan Simpang 4, Babin Kamtipmas, Babinsa Hidayah Makmur. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi memelihara burung perkutut, juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Today's officials are from Germany, led by outstanding goal for you. It's Ronaldo. Sensational. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up a one. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi memelihara burung perkutut, juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Seperti yang dilakoni Muhammad Denny sejak 2017, pria asal Banjarmasin ini membudidayakan burung perkutut untuk dijual dengan hasil yang menjanjikan. Bukan hanya sekedar hobi, memelihara burung perkutut ternyata bisa menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Hal tersebut sudah dilakoni Muhammad Denny, warga Jalan Masjid Jami, Banjarmasin sejak 2017 lalu.
Ketertarikannya dengan burung perkutut bermula saat bertandang ke rumah seorang teman yang memelihara burung perkutut. Sejak itulah ia jatuh cinta dengan hewan bernama latin Geopelia striata ini. Kemudian Denny membeli 2 pasang burung perkutut berjenis Bangkok. 4 tahun berjalan, Denny kini memelihara 40 ekor perkutut dengan memanfaatkan lahan samping rumahnya sebagai kandang. Menurut Denny, sudah banyak perkutut yang ia budidayakan laku terjual. Karena tidak sedikit penggemar burung perkutut yang mendatanginya untuk membeli. Awal mulanya ya dari hobi, dari teman gitu. Habis itu tertarik dengan suara anggungannya. Pertama itu punya berapa pasang, Bang? Pertama kita belinya 2 pasang. Habis itu kita coba bikin kandang, habis itu kita masukkan satu pasang dan akhirnya berkembang sampai sejauh ini. Meski budidaya burung perkutut yang dilakoninya memberi penghasilan tambahan, namun Denny mengaku lebih mengutamakan sebagai hobi. Mendengar kicau perkutut menurutnya bisa membantunya menghilangkan rasa penat sepulang kerja dari sebuah percetakan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Iwak haruan atau gabus ternyata tidak hanya sebagai lauk makan saja, namun juga ternyata sangat berguna untuk kesehatan. Hal itu coba dilakukan seorang pria di Banjarbaru dengan mengambil ekstrak ikan gabus yang memiliki kadar albumin tinggi, diklaim dapat mengobati luka dan berbagai penyakit. Kalimantan Selatan salah satu lumbung habitat ikan gabus atau yang biasa disebut warga Banjar ikan haruan. Kandungan protein tinggi pada ikan air tawar ini dapat menambah albumin atau protein utama dalam darah manusia. Melihat kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan, warga Bumi Berkat 9 Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru bernama Sugianur mencoba kembangkan olahan dari cairan ekstrak protein ikan haruan untuk pengobatan. Proses penghasilan albumin ikan haruan dilakukan melalui proses pengukusan selama beberapa jam, hingga mengeluarkan cairan kental seperti gel berwarna kecoklatan. Lelaki yang memiliki keterbatasan fisik ini mengaku memproduksi albumin ikan haruan karena terinspirasi berlimpahnya ikan haruan di daerah serta mahalnya albumin di pasaran. Kenapa saya harus membuat albumin? Karena di Kalimantan Selatan ini banyak ikan gabus. Kami manfaatkan seoptimal mungkin bagaimana saya bisa membuat albumin yang cair maupun yang tepung. Albumin sendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya mempercepat penyembuhan luka, khususnya pasca operasi, pembentukan dan pertumbuhan otot, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, memperbaiki gizi buruk, serta sehat untuk pencernaan. Kendati masih dipasarkan secara mulut ke mulut, namun albumin buatan Pak Sugi diakui sejumlah warga memang memiliki khasiat bagus dan alami bagi tubuh. Kelasah Berkat Sejahtera ini Pak Sugianur, dia memproduksi albumin dan saya tahu bahwa manfaat albumin itu sangat banyak sekali, terutama untuk penyembuhan luka baik luar maupun dalam, apalagi setelah melahirkan baik secara normal maupun
kasih saya sah. Selama 15 hari ibu saya itu setiap hari itu kalau pas diperiksa, darahnya diperiksa itu ada kenaikan terus trombositnya. Berangsur-angsur naik trombositnya. Jadi untuk albumin ini sangat bagus khususnya untuk penambahan trombosit. Albumin dalam kemasan botol kecil berat 24 mm ini dijual seharga Rp40.000 dengan lama ketahanan selama 6 bulan dalam kondisi suhu dingin di bawah 20 derajat Celcius. Selain albumin, Pak Sugi juga memproduksi minuman sehat dari rempah-rempah seperti jahe dan temulawak. Dari Banjarbaru, Suhardian, iNews melaporkan. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris mulai dari gelang, cincin hingga tasbih. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Today's officials are from Germany, led by an outstanding goal for you. It's Ronaldo. Sensational. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally erased and finally free to turn up a one. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarmasin. iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kayu atau buah fukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan fukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin setempat mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun. Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fukaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi,
serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang, kalung, cincin, dan aneka cindramata lainnya. Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fukaha. Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli. Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fukoha. Paling online, paling jual di toko. Udah bos, masuk. Motif apa yang banyak dicari orang sini nih? Tasbih, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fukaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya Intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini banyak didapati para perajin pembuat batu mulia yang piawai hasilkan permata berkilau. Sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian. 20 biji permata. Dijualnya kemana? Di pasar nih bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jual? Ada jual. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu sapir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung. Kan kalau khas sini kan kecubung, sini kecubung itu bermacam-macam. Ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jual bang? Ada jual berlian. Oke. Dari semua jenis itu mah yang paling mahal jenis apa? Sapir biasanya. Sapir. Sapirnya sapir Sri Lanka.
Ada dijual di sini juga dari luar Bang? Ada juga. Selain dari Sri Lanka dari mana aja lagi kalau batu luarnya? Ada yang dari Kolombia, kayak jambrut kan Kolombia ya Pak. Karena kan di sini terkenal banyak intan, batu berbagai macam jenis, mulai dari dari lokal sampai luar negeri. Oke, untuk harganya gimana Mas di sini Mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong. Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harganya jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Martapura, belum lengkap rasanya jika belum sambangi pertokoan Cahaya Bumi Slamet Martapura, Kabupaten Banjar. Pusat pertokoan terletak di tengah kota Martapura ini menjual berbagai macam perhiasan permata hingga berbagai kerajinan khas asli Kalimantan. Martapura selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, juga dikenal sebagai kota intan di Kalimantan Selatan, dengan berbagai jenis permata dan beragam produk kerajinan daerah yang tersedia di sentral permata pertokoan Cahaya Bumi Slamet di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 Martapura. Keberadaan pertokoan Cahaya Bumi Slamet yang menjadi sentra penjualan permata ini menjadikannya salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara saat berkunjung ke kota ini. Bahkan tempat ini kerap dijadikan destinasi berbelanja oleh-oleh khas Kalimantan Selatan oleh selebriti tanah air saat berkunjung ke Kalimantan. Di sini berbagai jenis bebatuan mulia tersedia. Tidak hanya intan, namun ada juga batu aki, kecubung, safir, rubi, dan sebagainya. Kualitas permata serta batu mulia lainnya juga dijual di komplek pertokoan ini. Sudah tak diragukan lagi, intan Martapura kualitasnya sudah diakui oleh dunia. Batu permata diolah menjadi berbagai bentuk hiasan seperti gelang, liontin, cincin, bros, anting, dan perhiasan lainnya. Pengolahan batu-batu permata ini pun banyak dilakukan oleh para pengrajin permata yang ada di Martapura. Saya untuk koleksi di rumah biasanya, jadi saya sering di sini produk-produk kualitas. Dan saya juga sering membeli barang dan mengirimkan ke luar-luar daerah juga. Macam-macam kita ada dari kecubung, durian Banjar, sama safir, jambrut juga yang jenis batu mulianya juga kan. Selain didapati banyak permata khas Kalimantan Selatan, di pertokoan Cahaya Bumi Slamet ini juga disediakan berbagai macam kerajinan khas Kalimantan, dari berbagai olahan anyaman hingga pajangan rumah. Setiap harinya kawasan pertokoan Cahaya Bumi Slamet ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berburu perhiasan serta olahan kerajinan tangan khas Kalimantan. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke kota Martapura, rugi rasanya jika tak berkunjung ke tempat ini. Terlebih bagi Anda para kolektor batu-batu mulia. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim Ainus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan Anyus Jakarta. Saya Yodi Widani dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sepertaan dan sampai jumpa.